Bayangkan di saat rakyat kecil bergulat dengan harga beras yang melambung dan tagihan listrik yang tak terbayar. Para wakil rakyat di DPR yang seharusnya menjadi jembatan keadilan malah disuguhi pesta anggaran mewah senilai 2,5 miliar rupiah per orang setiap tahun. Ya, Anda tidak salah dengar, berdasarkan hitungan BBC News Indonesia yang dikonfirmasi oleh organisasi masyarakat sipil seperti Fitra, dana reses ini adalah hadiah bulanan untuk 580 anggota DPR. Total mencapai triliunan rupiah dari APBN. Uang ini katanya untuk apa? Kunjungan kerja ke daerah pemilihan, pembangunan rumah aspirasi, dan seremonial penyerapan aspirasi masyarakat, 4 hingga 5 kali reses setahun, plus 8 kunjungan ekstra di luar sidang. Tapi, di balik jargon muluk terjun ke lapangan, realitanya jauh lebih miris. Serangkaian kegiatan yang seringkali hanya formalitas, penuh dugaan penyelewengan, dan minim dampak nyata bagi rakyat jelata. Kontras yang mencolok bukan? Sementara demonstrasi meledak di jalanan, Jakarta ricuh dengan bentrokan polisi. Ratusan ditangkap termasuk anak di bawah umur. Dan puncaknya, driver ojol tewas terlindas kendaraan Brimob. Semua mewakili kemarahan rakyat atas tunjangan rumah DPR 50 juta per bulan. Anggota DPR justru menikmati total penghasilan lebih dari 100 juta per bulan, ditambah dana reses ini. Gaji pokok hanya 4,2 juta. Katanya setara PNS biasa, tapi tambahkan tunjangan jabatan 9,7 juta, komunikasi intensif 15,5 juta, beras 12 juta naik dari 10 juta rupiah, bensin 7 juta, dan berbagai fasilitas mewah seperti asisten dan sebagainya, totalnya meledak jadi 55-66 juta bulanan. Belum lagi dana reses yang bisa tembus 4,2 miliar per tahun jika termasuk rumah aspirasi. Ini bukan gaji, ini pesta negara di tengah krisis ekonomi, di mana PHK melonjak 32% di semester pertama 2025, dan masyarakat mulai oleng akibat inflasi. Yang lebih menyedihkan, pengawasan atas dana ini seperti lubang hitam. Badan Pemeriksa Keuangan sudah 3 kali beri peringatan sejak 2019. Hampir 1 triliun rupiah dana reses tak tertanggung jawab, biaya konsumsi tak seragam, dan pertanggungjawaban seringkali lumsum, alias asal setor bukti tanpa detail. Organisasi seperti Indonesia Corruption Watch dan Fitra menyoroti betapa kreatifnya DPR, menciptakan tunjangan baru dari reses hingga tunjangan perumahan, sementara kualitas reses tetap seremonial, jarang berdampak pada kebijakan real. DPR paling kreatif untuk menemukan jenis tunjangan baru yang dibebankan kepada negara. Sindir Lucius dari ICW menyoroti betapa mubazirnya ini saat rakyat kesulitan ekonomi. Bahkan, dana reses boleh dialihkan untuk bagi-bagi sembako saat pandemi. Tapi laporan pertanggungjawaban ke Setjen DPR seringkali hanya formalitas, tanpa akuntabilitas yang ketat. Ini bukan sekadar angka. Ini potret kontradiksi pahit di negeri demokrasi yang katanya milik rakyat. 2,5 miliar per anggota cukup untuk membangun sekolah atau rumah sakit di daerah terpencil, malah lenyap dalam kunjungan mewah yang tak menyentuh akar masalah. Saat aspirasi rakyat teriak di demo, para legislator sibuk hitung untung anggaran. Miris, sudah waktunya transparansi total, audit independen, dan pertanggungjawaban yang tak bisa ditawar. Kalau tidak, DPR bukan lagi wakil rakyat, tapi pemangsa anggaran yang membuat demokrasi kita semakin rapuh. Publik harus tahu, ini duit kita yang diambil dalam balutan aspirasi.